Selamat pagi adik-adik. Senang Bu Narti hari ini bisa bersama-sama dengan adik-adik untuk mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke. Bu Narti akan membacakan buat adik-adik semua. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik, sebelum Bu Narti menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Narti akan bersaksi. Jadi, pada waktu itu, Bu Narti pulang dari Bandungan. Saat itu Bu Narti masih tinggal di Jatingaleh. Saat Bu Narti mau nyebrang di depan pasar Jatingaleh, Bu Narti merasa sudah berhati-hati dengan melihat ke kanan dan ke kiri supaya aman. Tetapi tanpa Bu Narti sadari, Bu Narti hampir saja tertabrak motor dengan kecepatan tinggi yang dari arah Gombel. Bu Narti merasa kaget sekali dan hanya berdiri mematung di tengah jalan tanpa bisa berkata apa-apa. Bapak yang hampir saja menabrak Bu Narti itu sampai berteriak keras sekali karena dia pun merasa tidak melihat ada orang yang akan menyeberang. Dan kejadian itu membuat Bu Narti sadar bahwa Tuhan itu sungguh ajaib menyelamatkan hidup Bu Narti dari kecelakaan maut itu. Dan Bu Narti sampai saat ini boleh hidup karena Tuhan yang sudah menyelamatkan Bu Narti dari peristiwa yang saat itu terjadi. Dan
Bu Narti merasa sangat bersyukur dengan kejadian itu, bagaimana Tuhan melindungi Bu Narti dengan memberikan mukjizat yang Bu Narti rasa Bu Narti masih hidup sampai saat ini. Adik-adik, tema pada hari ini yaitu aku mau bersaksi untuk Tuhan. Bacaan hari ini ya mengenai perjalanan yang dilakukan oleh Petrus di daerah Saron. Di wilayah ini Petrus mengadakan 2 mukjizat. Ya. Yang pertama, Petrus menyembuhkan Eneas. Dia sakit lumpuh selama 8 tahun. Dan membangkitkan Tabita yang dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Tabita ini orangnya baik sekali. Dia seorang janda dan dia diberikan talenta oleh Tuhan, yaitu bisa menjahit baju. Dan Ibu Tabita ini orangnya tidak pelit. Dia suka membantu orang-orang yang membutuhkan dengan membuatkan baju. Adik-adik, Eneas ini tinggal di Lida, ya. Dan saat Petrus datang ke rumahnya Eneas, ya, dengan segala sakitnya yang saat itu sudah dialami selama 8 tahun itu, ya, Petrus berkata kepada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Dan seketika itu juga Eneas bisa berjalan kembali. Suatu mukjizat yang dilakukan karena kuasa Tuhan yang memampukan Petrus untuk menyembuhkan Eneas ini. Kemudian adik-adik, Petrus membangkitkan Ibu Tabita ini setelah dia meninggal, yang sudah dibersihkan, sudah dimandikan jenazahnya dan ditaruh di suatu tempat. Dan Petrus saat itu meminta untuk semua orang keluar. Dan yang dilakukan Petrus adalah berlutut berdoa kepada Tuhan supaya Petrus diberikan kuasa dan bisa membangkitkan Tabita. Yang dikatakan Petrus saat itu kepada Tabita adalah, "Tabita, bangkitlah." Dan Tabita pun membuka matanya, bangun dan duduk serta berdiri. Adik-adik, kuasa Yesus bekerja dalam kedua mukjizat yang dilakukan oleh Petrus, yaitu kepada Eneas juga kepada Tabita. Coba adik-adik perhatikan bahwa ada satu kata yang terjadi saat Petrus melakukan pertolongan kepada Eneas dan kepada Tabita, yaitu kata seketika. Artinya bahwa ada kuasa yang terjadi saat itu, seketika itu juga terjadi mukjizat yang dialami oleh Eneas dan Ibu Tabita. Dan yang terpenting dari kejadian ini bahwa setelah Petrus melakukan mukjizat, yaitu dengan menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kuasa Allah tidak berubah dan mukjizat itu masih ada dan dapat mengubah keadaan yang malang menjadi sesuatu yang membahagiakan. Yang penting adalah kesungguhan kita untuk menyerahkan setiap masalah kita kepada Tuhan. Kalaupun mukjizat itu terjadi, maka peristiwa itu akan semakin membuat adik-adik semakin mencintai Tuhan dengan sangat, supaya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong adik-adik. Selanjutnya, apa yang bisa adik-adik pelajari hari ini dari firman Tuhan, dari seorang Petrus? Ya, Petrus menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Tidak memandang apakah dia kaya atau miskin, dia cantik atau kurang cantik, dia tampan atau kurang tampan. Tetapi Petrus menyediakan diri untuk mau menolong orang yang membutuhkan.
Demikian juga dengan adik-adik, dengan Bu Nati, bahwa mari kita siap sedia untuk menolong orang lain supaya kita menjadi saksi Tuhan, ya, dan banyak orang yang terberkati dengan kehadiran kita. Adik-adik, sebagai penutup, hari ini ada ayat hafalan yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang bersama kami dengar, bagaimana kami meneladani Petrus yang mau menolong orang lain tanpa memandang siapa dia. Ajar kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya banyak orang yang mengenal akan cinta kasih Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.